Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang proses perjalanan sang satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang satria Piningit. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah yang dimana pun beradanya, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha qawiyu, yang maha matin, selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran di dalam kita melaksanakan suatu bentuk pekerjaan ataupun usaha, ya, baik berdagang, berternak, berladang, dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam mencari bekal hidup di dunia untuk akhirat kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada, atas partisipasinya, atas dukungannya, sehingga Abah bisa berbenah diri, ya, untuk memperbaiki daripada isi konten yang Abah sajikan kepada para pemirsa yang benar-benar mengenai tentang konsep perjalanan sang satria Piningit ataupun tentang sang satria Piningit itu sendiri. Nah, para pemirsa konten Abah, sekali lagi Abah ucapkan banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah, topik pembahasan pada saat ini adalah kata kunci Fahmi adalah jembatan kepada tahap yang keempat. Kata kunci Fahmi adalah tahapan jembatan ke tahap 4. Nah, inilah sebagai bahan topik pembahasan yang akan Abah bahas pada kesempatan ini. Para pemirsa konten Abah yang bersahaja, yang berbahagia, yang damai, tenang dimanapun berada, kita lihat bersama, ya, di sana sini, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, khususnya di Pulau Jawa, ya, sudah mulai yang dimana gencar-gencarnya, sering-seringnya, ya,
semakin tingginya volume daripada intensitas kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Ini tak perlu kita heran, tidak perlu kita asing dengan apa yang akan terjadi pada bala dan bencana yang menimpa negeri ini. Ya. Dari awal konten Abah sudah menyampaikan bahwa proses perjalanan Sang Satria Piningit ini ya menuju NKRI Mercusuar Dunia tentulah dibarengi dengan keadaan yang memang tiada lain, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, ya, penuh dengan ujian-ujian. Hal ini tiada lain adalah untuk memperbaiki kehidupan, yang dimana kehidupan manusia ya sebelum terjadinya peralihan zaman yang akan kita injak ke zaman yang baru, ya begitulah gambaran kehidupan bangsa kita ini ya. Ada orang yang baik hatinya, ada orang yang ya setengah-setengah, dikata kadang baik kadang kumat. Nah, ada juga yang jahat ya. Banyak perbuatan sudah tergambarkan di dalam kehidupan manusia Indonesia yang sifatnya prestasi, cemerlang dan sebagainya. Tapi ada juga yang perbuatan yang sangat menyedihkan, sangat menghinakan ya, dari anak bangsa ini. Kejadian-kejadian tahun-tahun yang lampau, bagaimana seorang ibu membunuh anaknya membunuh ibunya. Itu adalah sebuah perbuatan yang keji, yang memalukan sebagai seorang manusia. Tapi itu semua akibat apa? Satu, pertama adalah tidak adanya penguasaan atau kontrol jiwa. Yang kedua adalah keadaan ekonomi sosial yang memang tidak mendukung. Nah, disinilah ya, peran Sang Satria Piningit ya lebih baik udahlah diubah aja zamannya daripada begini terus ya, kehidupan seperti ini yang dimana yang kaya akan semakin kaya, yang susah semakin susah, yang miskin ya terus termiskinkan. Yang memiliki kesempatan semakin leluasa menggunakan kesempatan itu, sedangkan yang tidak memiliki kesempatan semakin tersingkir. Inilah format kehidupan. Nah, kehidupan ini yang seperti ini, yang tidak baik, tidak bagus, akan dipendem oleh Sang Satria Piningit, akan dibuang, akan dihilangkan dari muka bumi ini. Tidak mau lagi kita hidup seperti itu. Suka tidak suka, ketika sudah masuk ke tahap yang keempat, di mana Sang Satria Piningit menjadi sang juara, sang pemenang, mulai perubahan harus diadakan. Tidak boleh tidak. Hukumnya lebih tegak dan adil. Sang Satria Piningit pun punya seorang prajurit. Bukan hanya dari golongan manusia, tapi golongan makhluk halus. Perbaiki. Tentulah dasarnya dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Yang diperbaiki apanya? Tatanan kehidupan ekonomi rakyat, sosialnya, ya kan? Manusianya banyak, tempat pekerjaannya ada apa tidak? Nah ini. Nah, inilah yang Abah katakan bahwasanya kunci kata Fahmi adalah untuk mewujudkan tahap yang keempat. Dari keadaan yang tidak baik
semakin menderita dan semakin didesak kemari merasakan sakitnya bagaimana kehancuran dan kerusakan yang di atas muka bumi Indonesia ini adalah satu bentuk di mana akan dirubahnya pola kehidupan, kondisi kehidupan yang tadinya sudah ada Pancasila, tiba-tiba kehidupan berubah jauh, yang menjauhkan daripada nilai-nilai Pancasila, kebebasan yang tak terbatas. Wah, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahaya kalau begini. Pancasila itu betul-betul membatasi daripada ruang kehidupan manusia yang sifatnya apa? Berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau manusia sudah lupa dengan sifatnya ya, sebagai kodrat manusia dan hidup berlebih-lebihan, maka hatinya akan tertutup. Dialah nanti akan sombong dan congkak. Nah ini jangan sampai kayak Fir'aun selanjutnya seperti itu. Merasa diri kaya, punya, dia menyebutkan dirinya tuh Tuhan, sang pencipta tuh. Fir'aun tuh lagunya. Yeah. Nah begini pun sang Satria Piningit, ya, dia memakai kolor, jarang dia memakai celana panjang. Kalau kerja doang dia pakai celana panjang. Tapi sehari-harinya dia pakai, kalau malam pakai kolor. Duduk dengan cara mengingat Allah, dengan cara bertadabur, melihat alam ini. Terus dikontrol sama beliau, langit sedang berbicara apa, digambarkan dengan apa kehidupan langit itu. Maka berita-berita dari langit itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan sebuah petunjuk ya langsung daripada ilham yang kita terima ketika saat kita tidur ataupun tidak, tapi kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh merkala yang tergambarkan di awan atas langit. Itu harus bisa melihat dan membaca. Makanya kalau ada awan bentuknya begini itu maksudnya apa, Bah? Ya itulah. Silakan tafsirkan. Ya adalah bentuk suatu apa? Suatu komunikasi ingin mengabarkan kepada kita. Nah, kitanya harus bisa membaca. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi perpindahan ya kata kunci pahmi ya yang sudah Abah jelaskan di konten sebelumnya, bahwasanya pahmi itu adalah sebuah kondisi di mana manusia merasakan daripada bagaimana beratnya, bagaimana besarnya ujian dalam rangka peralihan dari tahap ketiga ke tahap keempat. Setelah tahap keempat tidak ada lagi tahap selesai, sudah cukup tahap keempat. Yang dimana sang Satria Piningit mengambil barang, disitulah dia sang juara. Nanti itu akan Abah bahas bagaimana tahap keempat itu. Nah ini kita masih di dalam tahap ketiga, yang dimana apa? Mulai di pulau-pulau di luar Jawa, yaitu apa? Menyambut daripada akan kemunculan sang Satria Piningit dengan gejolak alamnya, baik unsur bumi, angin, api, dan airnya. Mulai ini ya, makanya Abah tetap berpesan kita harus hati-hati, kita harus waspada dimanapun berada ya, karena ya Abah sendiri pun tidak bisa istilahnya mengatakan atau istilahnya meyakini bahwa Abah pun akan selamat. Wallahu a'lam. Bumi yang Abah pijak ini, bumi yang Abah duduk ini apakah bisa tenang atau tidak? Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Ya, makanya Abah selalu mengajak, mari kita segerakan diri kita untuk ma'rifatullah, selalu eling kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Ya, dengan tentulah didasari dengan awalan-awalan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, dan zikiran-zikiran yang lainnya. Gitu. Ya. Biar apa? Biar terjadi suatu bentuk sinergi antara kita dengan sang Satria Piningit yang memang dia dekat dengan Allah ya, karena apa? Karena
dia takunnya ya bela tolabul ilmi sampai ke marifatullah. Begitupun kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan alam yang dibawa oleh sinergi sang satria piningit. Nah, itu para pemirsa konten Abah ya. Jadi kata kunci fahmi ini adalah merupakan suatu bentuk terakhir menuju tahap keempat. Ya, tahap keempat. Karena kata kunci fahmi ini ada di akhir puncaknya goro-goro tahap ketiga ini. Gitu. Ya nantilah kita bisa melihat bagaimana. Sekarang ini kita bisa melihat proses-proses daripada timbul-timbulnya suatu ujian hidup buat manusia, yaitu berupa gempa, gunung meletus, ya, airnya nggak tenang dan anginnya ribut dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, Abah meminta kepada para penonton, pemirsa konten Abah, penggemar konten Abah dimanapun berada, ya tolong jaga diri kita masing-masing. Yang sudah berkeluarga tolong jaga keluarganya, ya, saudara-saudaranya, ya, tetangga-tetangganya, dikabari. Jangan sampai kita melihat keadaan seperti ini adalah keadaan yang aneh, yang takjub, yang udik. Ini sudah disampaikan oleh para pendahulu kita dalam menghasilkan sebuah karya, dan itu adalah sudah merupakan bentuk curahan pemikiran yang tentulah diawali dengan suatu bentuk adanya petunjuk, adanya wangsit, adanya gitulah sebagainya, ya, hidayah dari Allah itulah, yaitu adalah suatu keluhuran ilmu seseorang di dalam mendapatkan suatu ilham. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya, sekali lagi bahwa kata kunci fahmi adalah kata kunci yang dimana ini akan dirasakan, dilihat oleh setiap manusia, keadaan yang bagaimana negeri ini. Ya, tentulah di puncak tahapan yang ketiga adanya apa? Kerusakan dan kehancuran. Tentu memakan korban jiwa. Dan ini selalu Abah ingatkan, hati-hati sing waspada. Ya, selamatkan diri, keluarga, saudara, dan tetangga kita. Ya, yang dekat-dekat dulu. Ya. Karena apa? Karena suara kita ini nggak mungkin kita bisa nyampe ke mana? Ya, misalkan posisinya di Jawa Tengah, bisa nyampe ke Sumatera dalam keadaan yang tanpa memakai media misalkan. Cukup berteriak, "Woi! Ore, woi!" itu enggak ya. Tapi mudah-mudahan Abah dengan menggunakan fasilitas media YouTube bisa didengarkan oleh mereka. Ya. Karena apa? Karena kejadian proses perjalanan sang Satria Piningit secara sejarah saja, ya, hanya bisa diakui oleh apa? Oleh keyakinan spiritual, kebatinan tentang sang Satria Piningit itu, bukan dengan ilmu eksak, Pak. Bukan ilmu dengan ilmu eksak, dengan hitungan, bukan. Ya, bukan pendekatan dengan ilmu hitungan, bukan. Tapi apa? Spiritual, kebatinan. Tentang Satria Piningit ini. Dan penglihatan akan suasana kondisi membaca alam ini, ya inilah kemampuan daya indera manusia, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya begini dan sebagainya. Ya. Tidak ada pelajarannya Satria Piningit itu di dalam sekolah, nggak ada. Dari TK sampai perguruan tinggi tidak ada. Yang Abah dapatkan juga belum pernah menemu Satria Piningit ada di perguruan tinggi, nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, adanya di mana? Adanya di saung. Kalau nggak di saung, ya di rumah nyempil. Ya. Adanya di mana lagi? Ya udah di
dia di pegunungan, di Bukit Bukit ya, di orang tua yang udah sepuh. Nah itu adanya ilmunya di situ ya. Nah, nggak ada di televisi ilmu Satria Piningit, nggak ada pelajarannya, nggak ada. Ada juga informasi. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini ya. Jadi sekali lagi Abah tarik sebuah kesimpulan bahwasanya kunci kata Fahmi itu ada di tahapan ketiga, yaitu tahapan puncak-puncak klimaknya. Tahap ketiga sebagai bentuk tanda kerusakan dan kehancuran yang kita bisa rasakan, barulah beralih ke tahap yang keempat. Insya Allah tahap keempat akan Abah bahas di lain waktu ya, di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya bisa bersambung, artinya dari konten yang awal sampai akhir bisa bersambung. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, apabila penyampaian konten-konten Abah ini ada yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Hanya Allah lah yang tahu, Abah tidak tahu sama sekali tentang apa yang ada di rahasia di balik semua ini. Abah cuma hanya sedikit banget ya yang Abah tahu menyampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.